Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Laila. Iya, Oh bener, Bu. iya, Budita. bisa dulu. Iya. Dengan ini saya pingin ngobrol-ngobrol gitu loh Bu. Oh iya iya. Nggih. Kira-kira ada apa ya Bu? Aduh saya kok ini ya apa ingin tahu gitu. Iya. Kira-kira ada apa? Nggih. Mungkin Budita ini sudah apa itu namanya sudah memiliki pengalaman banyak ya terkait dengan bagaimana menangani siswa. Panjenengan juga guru, saya juga guru. Namun kalau saya ini kan masih junior ya Bu ya. Iya. Nah, suatu ketika ini memang saya ini sebagai wali kelas begitu Bu di salah satu jurusan. Kebetulan di salah satu jurusan itu memang antara laki-laki dengan perempuan ini lebih banyak laki-lakinya begitu. Oh gitu ya ya. Nah, kemudian akhirnya itu berdampak begitu Bu terhadap penyelesaian tugas Oh, seperti begitu. itu. Jadi di sini saya tuh ingin ini ya Bu ya menyelesaikan mencari sebuah solusi. Bagaimana sih cara menangani ketika di satu kelas itu banyak laki-lakinya daripada perempuan? Karena ketika saya menangani itu ketika siswanya banyak yang laki-laki itu penanganannya lebih susah Bu, lebih sulit diatur daripada dominannya itu perempuan. Iya. Gitu Bu. Begini. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan di sekolahnya Bu Laila ini lebih banyak laki-lakinya gitu Iya. daripada perempuannya sehingga berdampak kepada tugas gitu. Iya. Tugasnya jadi ini apa terlambat atau memang mereka tidak mau mengerjakan gara-gara banyaknya laki-laki ini sehingga mempengaruhi si cewek perempuan di teman-temannya itu tadi betul. Oh begitu iya. Jadi tugasnya itu karena banyak laki-lakinya Bu, akhirnya itu tugasnya banyak yang tidak dikerjakan begitu. Nah akhirnya ini kan ketika seorang guru harus merekap sebuah nilai ini kan menjadi kendala atau hambatan seperti itu. Betul. Nah ini kan apa ya, maka dari itu saya ingin mencari sebuah solusi lah, ini gimana sih cara menangani siswa seperti itu. Betul. Jadi di sini memang peran guru ini tidak hanya mengajar juga ya, tetapi juga harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa begitu. Nah, sebenarnya saya mau bertanya dulu, Bu sebagai wali kelas, Iya. Bu Laila sebagai wali kelas, kemudian permasalahannya seperti itu. Kemudian kira-kira Bu Laila sudah melakukan apa selama ini? Apa sudah dilakukan? Ya, yang pertama saya ini sebenarnya sudah ini ya melakukan pendekatan ke anak-anak, sudah menyampaikan pertama itu secara klasikal begitu Bu, memberi nasihat secara klasikal. Kemudian anak-anak itu yang memiliki dominan dia itu sering mendapatkan catatan dari Bapak Ibu guru dalam tanda kutip itu negatif, itu sudah saya lakukan pemanggilan secara personal, kita bicara hati ke hati. Kemudian kalau memang anak ini memiliki sebuah permasalahan yang apa ya menurut sekolah itu kasusnya berat, kami sudah melakukan sebuah pemanggilan terhadap orang tua sepertinya itu. Jadi Bu Laila sudah melakukan langkah-langkah yang sudah tepat kalau menurut saya. Langkah yang dilakukan Bu Laila memang tepat, melakukan pemanggilan itu adalah langkah awal. Kemudian apa Bu Laila tidak mencoba hal lain, mungkin bekerja sama dengan pihak lain karena ini kan sudah sifatnya urgent ya Bu Laila, karena sudah tugasnya sudah mau dikerjakan. Nah ini kalau tidak segera ditangani kan juga akan berbahaya. Kira-kira Bu Laila mempunyai rencana apa lagi selain sudah dilakukan itu? Apa ada rencana ke depannya? Rencana ke depannya itu seperti ini Bu, saya sebagai wali kelas tentunya karena ini ada hubungannya dengan orang tua juga, lebih baik saya juga bekerja sama dengan guru BK begitu. Dari guru BK ini saya yakin kan dia juga lebih paham terkait dengan psikologis anak, bagaimana cara menangani anak-anak yang bermasalah, betul. sehingga anak-anak yang
ini yang dia memiliki kemampuan lebih apa itu namanya belajarnya juga bagus itu biar tidak terganggu dan tetap terjaga seperti itu Bu. Jadi langkahnya itu saya harus komunikasi begitu secara efektif kepada guru BK. Iya, guru BK. Terus kemudian apa selain guru BK mungkin butuh dukungan lain mungkin selain guru BK, sehingga kan ketika kita melakukan sesuatu kalau sudah ada backup atau dukungan yang lebih kuat, maka kan kita percaya diri untuk melakukan itu. Kira-kira gimana Bu Laila? Nah, dukungan selanjutnya yang akan saya lakukan ini gini Bu, karena terkait di sekolah saya itu kan memang jurusan-jurusan begitu ya Bu ya. Maka dari itu sebagai kaprokli atau ketua jurusan keahlian itu harus mengetahui terkait dengan apa yang menjadi masalah di kelas saya seperti itu. Jadi saya akan komunikasi dengan ketua jurusan itu dan mencari secara bersama-sama Bu solusinya itu seperti apa. Iya. Kalau boleh tahu ya Bu Laila, selama Bu Laila mengajar sebagai wali kelas kan tentunya jadi guru juga ya. Ketika mengajar anak-anak tersebut, gimana pendekatannya Bu Laila dengan si anak ini? Apakah yang tadi dikatakan dari hati ke hati tadi apa akrab, apa hanya sekedar mengajar saja terus kemudian selesai keluar, atau apa ada chemistry antara siswa dengan wali kelas tuh apakah sudah pernah terjadi atau bagaimana Bu Laila? Iya. Jadi ketika saya menghadapi sebuah kelas yang seperti itu ya Bu ya. Memang pada waktu ngajar, nah jam mengajar saya itu kan 3 jam di kelas itu. Jadi yang 1 jam itu saya pergunakan untuk membahas wali kelas terkait dengan penanganan siswa. Yang 2 jam saya baru menyampaikan materi. Tetapi di luar jam itu pada waktu istirahat, kemudian di waktu-waktu tertentu ini pasti ketua kelas, kemudian anak-anak tertentu yang dalam tanda kutip negatif itu pasti kami lakukan pendekatan begitu Bu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan di luar jam Sudah juga, dilakukan. gitu. Iya, menurut saya langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Laila sudah tepat. Pertama, Bu Laila juga sudah sebagai wali kelas sudah berperan pendekatan dari hati sudah. Kemudian kolaborasi dengan guru lain, yaitu di sini adalah pihak terkait adalah BK, dan kemudian dukungannya juga sudah. Menurut saya Bu Laila memang sudah melakukan. Tinggal memang segalanya memang tidak bisa instan Bu Laila. Jadi memang harus butuh proses. Kira-kira Bu Laila mempunyai target enggak? Deadline kapan kira-kira anak-anak ini bisa terselesaikan solusinya? Karena kalau dibiarkan semakin lama akan berbahaya. Bu Laila punya apa ya, due date atau deadline kira-kira kapan kira-kira harus diselesaikan nih masalahnya? Jadi begini Bu, memang benar kata Bu Dita itu tadi, semuanya kan butuh proses. Jadi ibarat dari 1 tahun itu 12 bulan ya Bu ya. Berarti semester yang pertama ini memang tahap pembinaan. Nanti kemudian yang kedua kita evaluasi, kemudian kalau misalkan ada perkembangan paling tidak pada waktu kenaikan kelas itu anak-anak sudah bagus begitu Bu, karakternya menjadi disiplin dan lebih terarah begitu. Iya, berarti sudah menemukan sudah ya ini jalan keluarnya. Ternyata Bu Laila tidak disangka-sangka Bu Laila ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya kan. Nah, saya berharap semoga Bu Laila ini nanti bisa menyelesaikan dengan lancar, kemudian chemistry antara wali kelas dengan muridnya juga semakin tambah akrab, sehingga masalah yang dihadapi Bu Laila itu segera diatasi ya Bu Laila. Saya yakin Bu Laila itu bisa mengatasi ini. Iya. Saya juga terima kasih banyak Bu dari komunikasi yang seperti ini. Awalnya itu saya ada perasaan kecewa, jadi wali kelas ini kok dapat kelas yang kayak gini tuh kecewa gitu Bu. Terus kemudian ketika sudah ngobrol begitu akhirnya kan tercerahkan, oh ternyata sebenarnya mudah ya kayak gitu. Iya betul, saya juga kalau boleh saya cerita sedikit pengalaman saya ya. Saya itu terbiasa mengajar di kelas anak-anak yang pinter-pinter. Nah kemudian saya saya sebagai coach kan juga manusiawi punya permasalahan. Nah ketika menghadapi siswa zonasi yang tidak banyak itu pasti ada, wah saya kok gini ya, ternyata setelah kita mendalami pendekatan sama anak-anak ya sama kayak Bu Laila gini, ternyata menemukan solusi. Memang intinya betul yang katanya Bu Laila itu, kita memang harus dari hati ke hati pendekatan. Insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan Bu Laila, pasti bisa.
Semangat ya Bu Laila, Iya. semoga bisa segera. Nanti dikabari ya Bu Laila hasilnya. Jadi saya juga ini seneng nanti kira-kira Bu Laila nih ternyata berjalan dengan lancar, Oh, iya. rencananya sudah dilakukan gitu ya Bu Laila ya, Iya. dikabari. Baik Bu, jadi untuk hari ini saya sangat senang sekali begitu Bu, bisa menemukan sebuah solusi dan terarah begitu Bu. Awalnya itu kan saya juga bingung, aduh ini gimana ya nangani siswa yang seperti ini begitu. Tapi akhirnya tercerahkan begitu Ya, Bu. ya itulah gunanya kita berteman, inilah gunanya kita saling ya Bu, membantu gitu. Iya. Ya udah, terima kasih Bu Laila. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Citra, tadi sebagai supervisor kucing antara Ibu Dita dan Bu Laila. Bu Dita sebagai coach dan Bu Laila sebagai coachingnya. Tadi saya menjadi supervisor dari coachnya. Menurut saya coach sudah menanyakan tujuan pada coachingnya. Dari pembicaraan coaching tadi, dari awal pembicaraan Bu Dita sebagai coach menanyakan tujuan dari pertemuan tersebut. Selanjutnya Bu Dita sebagai coach itu bersifat terbuka pada coach. Jadi pembicaraan antara coach dan coachnya tadi bersifat ramah. Coachnya juga menanyakan posisi duduk juga sebagai mitra teman. Lalu selanjutnya coach itu hadir sepenuhnya, bersikap presence. Jadi Bu Dita tadi saya perhatikan pada Bu Laila sebagai coachnya juga konsentrasi dan fokus penuh dengan keadaan yang nyaman. Lalu selanjutnya coach itu Bu Dita tadi menuntun coach untuk menemukan solusi sendiri. Jadi Bu Dita tidak sebagai coachnya tidak menyalahkan, menuntun coachnya untuk menemukan dan mencari solusi tersendiri. Lalu saya tadi memperhatikan coachnya tadi coach tadi memiliki permasalahan wali kelas yang lebih banyak siswa cowoknya. Saya perhatikan tadi coachnya juga bersifat rileks, lalu bercerita apa adanya kepada coachnya, kepada Bu Dita. Bu Laila juga bersifat terbuka dan coachnya ini ingin mencari solusi dari permasalahannya. Jadi coachnya ini menceritakan lalu apa permasalahannya, dari permasalahan itu juga digali solusi yang ada pada masalah tersebut. Lalu coachnya juga bersifat terbuka kepada coachnya dan coachnya tadi sikapnya juga nyaman terhadap coach, duduknya juga berhadapan dengan coachnya, jadi memang percakapannya seperti seorang teman dan coachnya juga menjadi terarah dari akhir pembicaraan coachingnya menjadi terarah dan menemukan solusi. Itu tadi supervisor dari saya, coaching antara Bu Dita dan Bu Laila. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.